Setelah mencoba selama hampir 1 bulan, saya putuskan Realme XT ini sebagai HP utama saya untuk beberapa waktu ke depan. Mau tahu alasannya? Simak terus. Lagi di channel, banyak orang yang mengira bahwa Realme XT ini adalah seri lanjutan atau suksesor dari Realme X. Padahal sebenarnya, penerus dari Realme X itu adalah Realme X2 dan X2 Pro. Sedangkan seri XT ini adalah varian lain yang terpisah dari lini X sebagai varian flagshipnya. Realme XT memiliki desain yang terlihat premium saat digenggam. Cover belakang berwarna putih yang sudah menggunakan kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5 menambah kesan mewah di HP ini. Kekurangan pada desain kaca seperti ini adalah bodinya yang sangat licin. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan casing bawahnya agar bisa menambah grip saat digenggam. Satu hal yang bikin langsung saya suka dengan Realme X ini adalah bobotnya yang cukup ringan, serta ukurannya yang lebih kompak dibanding Note 8 Pro. Sehingga HP ini sangat enak digunakan walau hanya dioperasikan dengan satu tangan. Dan itulah alasan pertama kenapa saya lebih memilih menggunakan Realme XT ini sebagai HP utama saya dibanding Note 8 Pro. Layar Super AMOLED di Realme XT ini juga cukup enak dan sangat memanjakan mata. Warna yang ditampilkan lebih hidup namun tetap irit dalam penggunaan daya. Kecepatan baca in-display fingerprintnya juga menurut saya adalah salah satu yang tercepat di kelas harganya. Kekurangan di sektor layarnya ini hanyalah poni di bagian atasnya yang cukup mengganggu saat kita membutuhkan akses sampai ke bagian pinggir layar. Apalagi saat HP dalam posisi landscape. Namun saya cukup memaklumi, karena rata-rata HP zaman sekarang memang sudah menggunakan desain poni seperti ini. Selain itu, anti gores bawahnya ini juga sangat fingerprint magnet dan mudah baret sehingga tampilan layar HP jadi kurang enak dilihat. Apalagi pada saat posisi layar dalam keadaan mati. Tapi untuk perlindungan sementara, ini sudah cukup oke kok. Sambil kita mencari tempered glass pengganti yang saat ini sudah banyak dijual di toko-toko online. Overall untuk sektor layarnya, saya sangat suka. Dan ini adalah alasan kedua saya untuk memilih Realme XT ini sebagai HP utama saya. Untuk sektor performa, jika patokannya adalah AnTuTu benchmark, memang Snapdragon 712 skornya berada di bawah Helio G90T. Tapi untuk penggunaan sehari-hari, saya merasa Snapdragon 712 sudah bisa memenuhi segala macam tugas yang saya berikan. Baik chatting, browsing, nonton YouTube, berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, semua bisa dijalankan dengan lancar di HP ini. Bahkan untuk digunakan bermain game, Realme XT ini juga tetap bisa diandalkan. Penggunaan Snapdragon 712 yang sudah memiliki fabrikasi 10 nanometer, ditunjang dengan media penyimpanan yang sudah menggunakan UFS 2.1, dipasangkan dengan pilihan RAM 4 atau 8 GB, menjadikan HP ini tetap bertenaga sekaligus irit daya. Bukan berarti Helio G90T jelek ya, tapi ini adalah Snapdragon seri 7 guys. Yang menurut saya untuk penggunaan hari ini masih lebih dari cukup untuk menunjang berbagai macam aktivitas multimedia kita. Untuk kapasitas baterai di Realme XT ini memang lebih kecil dari Note 8 Pro. Tapi sekali lagi, Realme XT ini menggunakan Snapdragon 712 yang sudah memiliki fabrikasi 10 nanometer. Ditambah penggunaan layar Super AMOLED menjadikan HP ini cukup irit dalam konsumsi daya baterai. Untuk penggunaan ala saya, baterai di Realme XT ini mampu bertahan dari pagi hingga malam hari dengan sekali charge. Proses pengisian dayanya pun untuk kapasitas baterai 4000 mAh-nya menurut saya sangat-sangat cepat. Berkat teknologi VOOC Flash Charge-nya yang memiliki output hingga 20 watt. Pengisian baterai dari 40 ke 100% hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Beralih ke sektor kamera. Setup kamera yang identik antara Realme XT dan Redmi Note 8 Pro menjadikan kedua HP ini sering dibanding-bandingkan. Tapi setelah pengujian yang saya lakukan, saya berani menyimpulkan bahwa hasil kamera di Note 8 Pro ini masih belum bisa menyamai hasil kamera di Realme XT. Fitur kamera di Realme XT juga menurut saya lebih lengkap dibanding Note 8 Pro. Apalagi beberapa hari yang lalu, Realme XT ini baru saja mendapatkan update software untuk peningkatan kualitas hasil kameranya. Dan adanya penambahan fitur baru yaitu mode night escape atau mode malam di kamera depannya. Yang menjadikan selfie di kondisi low light tidak lagi masalah di Realme XT ini. Saya sudah pernah membuatkan video perbandingan hasil kamera Realme XT ini dengan Note 8 Pro. Dan jika kalian berminat, link videonya bisa kalian klik pada card di pojok kanan atas.
Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jika melihat harga jualnya, Realme XT memang sepertinya menyasar pengguna yang berbeda dari Note 8 Pro. Dengan beberapa kelebihan yang ditawarkan seperti bodi cantik, layar yang sudah menggunakan Super AMOLED, fingerprint di dalam layar, prosesor kencang, serta hasil kamera yang bagus. Bukan berarti HP ini tanpa kekurangan ya, karena bagi kalian yang mungkin tidak bisa hidup tanpa NFC, port infrared blaster, baterai yang harus di atas 4000 mAh, skor Antutu yang harus 280 ribuan ke atas, serta harga yang lebih murah, saran saya lupakan HP ini dan ambil Note 8 Pro. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya ya guys. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.